Ya, sambil nunggu ada teman di kebun, kita saya coba untuk buat video dulu, video tentang kejadian kemarin malam. Kemarin malam saya sama anak sama istri pergi ke pasar malam dan di sana lihat-lihat seperti biasa ada banyak penjual pakaian, ada permainan yang banyak sekali ya. Anak-anak menyukainya biasanya. Dan di tengah keramaian tersebut juga ada saya lihat sekitar berapa itu? 3 4 sekitar 5 atau 6 permainan dadu dan bola adil. Lucu. Tetapi yang lebih menariknya lagi ada salah satu apa namanya yang bawa game itu, yang bawa permainan dadu atau judi itu ya. Biasanya mereka kan menggunakan angka-angka saja dari 1 sampai 9 dan bisa kita pilih tebak-tebakan itulah seperti main bola adil. Tetapi di satu tempat itu saya lihat mereka memakai gambar dan di dalam gambar tersebut ada gambar Sri Krishna dan juga Dewi Sita yang berdampingan dengan gambar tualen, gambar burung, buaya dan lain sebagainya itu kan. Ini menarik bagi saya. Apa yang kita anggap sebagai pelecehan sebagaimana yang terjadi 1 minggu ke belakang ini di mana penggambaran proyeksi Dewa Siwa itu menghiasi Atlas Club dan ramai diperbincangkan sebagai sebuah penghinaan terhadap wujud dewa Hindu yang dimuliakan oleh kalangan Hindu kan. Jadi saya dalam hati tersenyum bertanya-tanya, apakah kalau itu disebut penghinaan atau pelecehan, bagaimana halnya dengan permainan dadu ini? Atau misalkan yang nyata saja, itu dalam pembungkus dupa itu kan biasanya banyak juga yang menggunakan gambar dewa-dewa. Dan itu tidak ditempatkan dalam artian ketika mereka sudah selesai sembahyang, dupanya sudah habis, itu dibuang sembarangan saja. Jadi sering dilangkahi bahkan diinjak-injak oleh pemuda itu sendiri. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah hal ini juga disebut sebagai penghinaan? Tapi oleh siapa? Kan oleh kamu sendiri, oleh orang yang meyakininya sendiri. Jadi dalam hal ini saya kira perlu ada batasan yang jelas tentang simbol-simbol agama atau simbol-simbol ketuhanan yang bisa dipakai, ditempatkan di sebagai apa saja dan peruntukannya apa, kemudian setelah itu bagaimana, sehingga jelas. Maka ketika terjadi hal-hal seperti di Atlas Club tersebut, kita bisa mengambil sikap yang lebih apa namanya ya, yang lebih jelas lah. Kita tidak mungkin bisa menyalahkan sesuatu sementara kita sendiri melakukannya. Jadi kan tidak fair. Satu sisi kita coba untuk mengenali ya, kalau misalkan ini rame-rame, teman saya pernah bilang kalau di tempat lain nih, kalau di dalam agama keyakinan lain itu bisa sudah demo besar-besaran, itu masyarakat turun ke jalan, para pemeluk agamanya turun ke jalan untuk memprotes dan mengadili orang yang dianggap sebagai penghina atau melecehkan simbol-simbol agama tersebut. Tetapi kita di Bali ya syukurnya masih bisa berpikir lebih realistis dalam artian Tuhan kan memang bukan sosok yang maha maha baperan. Tuhan bukan sosok yang maha tersinggungan. Jadi Tuhan itu sebagai pembela umat, bukan kita yang membela Tuhan kan. Itu terbalik nanti. Tuhan tidak perlu dibela, tetapi dalam hal ini memang perlu dipertegas kembali. Jika ada orang yang menggunakan simbol-simbol suci ditempatkan pada pada tempat yang tidak patut, ya kita wajar untuk bereaksi. Setiap aksi pasti menimbulkan reaksi kan. Bereaksi tetapi dalam artian menggunakan kejelasan kenapa hal tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan. Jadi ada norma-norma yang memang perlu dijabarkan secara baik, tetapi lebih penting bagaimana kita untuk menyelaraskan antara perkataan dan tindakan, bagaimana supaya kita memang menghormati dan bukan melecehkan sendiri ya. Jadi orang lain juga sepatutnya untuk menghormatinya. Jadi kalau kita menganggap hal tersebut sebagai sebuah penghinaan dan pelecehan dan patut diadili, dibawa ke jalur hukum, ya perlu dipikirkan lagi bahwasanya apa namanya, mungkin mereka telah melanggar norma kepatutan dalam penempatannya, tetapi yang perlu kita untuk lihat kembali adalah bahwasanya di kita sendiri dalam penganut Hindu yang meyakini dewa-dewa tersebut, kita juga melakukannya. Nah, bagaimana untuk kita bisa menghormati simbol-simbol hal tersebut terlebih dahulu, memberikan contoh agar nanti tidak kedepannya tidak menjadi blunder dalam artian kita melarang orang lain untuk asal menggunakannya, tetapi kita justru menjadi orang yang mencontohkan hal tersebut, tidak terlalu paham di mana harus menempatkannya secara benar dan baik.
Karena kita juga harus melihat kejelian maksud dan motif dari mereka menempatkan hal tersebut. Bisa jadi sebagaimana yang sudah saya singgung sebelumnya, mereka melakukannya karena mereka mencintai sosok atau figur tersebut, simbol-simbol demikian. Hanya saja mereka kurang memiliki wawasan di mana seharusnya menempatkannya dan dengan cara apa untuk menghormatinya, karena hal tersebut diyakini oleh beberapa kalangan orang lain sebagai sesuatu yang disucikan atau diagungkan. Dibawa saja ke ajaran Tatua Masih, jika misalkan apa yang kita yakini, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang suci dan mulia itu ditempatkan pada hal-hal yang kita anggap tidak baik, kita kan juga pasti akan tersinggung kan, merasa tidak enak. Jadi kalau kita tidak mau dipukul, ya jangan memukul orang lain. Kalau kita tidak mau dihina, ya jangan menghina orang lain. Poinnya adalah mari lakukan apapun yang kita ingin orang lain juga lakukan kepada kita. Dan jangan pernah melakukan apapun yang ketika orang lain melakukannya kepada kita, itu juga membuat kita menjadi tidak enak atau tidak nyaman. Itu saja saya kira toleransi yang harus kita jaga. Setidaknya hari ini kita punya pelajaran perenungan bersama tentang hal-hal seperti ini, di mana harus ada aturan yang jelas tentang batas-batas kewajaran, batas-batas kepatutan, simbol mana saja dalam simbol-simbol agama itu yang bisa dipakai atau ditempatkan di mana, itu mesti jelas acuannya dulu sebelum akhirnya kita berkeputusan untuk menilai sesuatu itu memang salah dan perlu dibawa ke ranah hukum. Saya kira demikian untuk bisa tetap menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kita mulai dari diri sendiri dulu untuk bisa memaafkan, tapi sekali lagi kesabaran orang itu ada batasnya, apalagi hal ini menyangkut masalah keyakinan. Bagaimanapun jika kita walaupun minoritas tapi terus-menerus direndahkan, dipandang sebelah mata, dianggap bisa-bisa saja, lambat laun pasti juga akan meledak menjadi bom waktu kan, karena ini masalah keyakinan. Jadi mari kita saling menjaga, saling bertoleransi, saling hormat menghormati agar tercipta kedamaian dan kerukunan di negeri kita tercinta. Salam.